siap? Saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, pemberi informasi kasus korupsi malah jadi tersangka. Beruntung tersebar informasinya dan status tersangkanya serta-merta dicabut. Saudara, bagaimana? Hanya tingkat satu desa, tapi korupsinya bisa hampir 1 miliar rupiah. Itu yang terungkap. Saudara, ikuti saya Aiman Wicaksono, saya berada di Cirebon, Jawa Barat. Saya akan mengunjungi desanya untuk mengupas informasinya. Saya memberikan informasi kepada penyidik. Saya ditetapkan sebagai tersangka. Perbuatannya termasuk perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya saudara Supriyadi. Diadakan gelar perkara ulang di Bareskrim yang kesimpulannya ya ada kekeliruan, unprofesional. Saudara, saya berada persis di depan kantor desa, atau di sini disebut dengan kantor KUU. Saya ingin melihat bagaimana desa yang anggaran pendapatan dan belanja desanya dikorupsi hingga nyaris 1 miliar rupiah. Ini rumah Pak Hamid ya? Pada waktu itu sempat tahu bahwa rumah Bapak ini akan dibangun atau akan diperbaiki berdasarkan dana desa. Betul, saya juga dipanggil, katanya dapat, tapi ternyata enggak. Saudara, saya hendak menunjukkan hanya berjarak sekitar 4 atau 5 rumah dari kantor kepala desa. Kondisinya seperti ini, saluran air. Ibu pernah diancam oleh kepala desa? Pernah ada. Seperti apa? Saya tahu skenario kalian, tinggal tunggu balasannya saja. Dan ini rumah Ibu. Dari tahun berapa ini, Bu? Ini rumah orang tua. Ibu nggak punya rumah? Bendahara desa yang kepala desanya terjerat kasus korupsi hampir 1 miliar rupiah. Bendahara desanya nggak punya rumah. Tapi saya masih bersyukur. Saudara, informasi ini diawali dengan penetapan tersangka dari salah seorang bendahara desa atau kepala urusan keuangan desa yang bernama Desa Citemu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia merupakan pemberi informasi, lalu ia menyampaikan informasi kepada Badan Permusyawaratan Desa. BPD ini lalu melaporkan ke polisi dan kepala desa, kemudian ditetapkan tersangka kasus korupsi. Belakangan, sang pemberi informasi pertama kali, yakni Nur Hayati, juga ikut tersangkut kasus korupsi. Beruntung, kasus ini sempat muncul, tersebar, dan akhirnya menjadi pembicaraan nasional, bahkan hingga ke presiden. Lalu kemudian status tersangka Nur Hayati dilepaskan. Saudara, ada banyak yang belum terungkap dari kasus ini. Saya ingin melihatnya secara langsung. Saya ingin menuju ke Desa Citemu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya akan melihat langsung dari sana. Proyek-proyeknya, jumlah uangnya yang hampir 1 miliar rupiah dikorupsi oleh satu kepala desa. Nanti saya akan menuju ke sana, saudara. Ikuti saya. Saudara, saya berada persis di depan kantor desa, atau di sini disebut dengan kantor KUU Citemu atau kantor desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang kepala desanya saat ini ditangkap dan tengah bersiap untuk diadili terkait dengan dugaan korupsi yang telah dilakukannya senilai hampir 1 miliar rupiah untuk desa seperti ini. Saya akan mengajak Anda, saudara, sebelum saya ingin bertemu dengan Nur Hayati,
sang pemberi informasi kasus korupsi yang sempat jadi tersangka, namun akhirnya dilepaskan. Tapi sebelumnya, saya ingin berkeliling dulu ke desa ini. Saya ingin melihat bagaimana desa yang anggaran pendapatan dan belanja desanya dikorupsi hingga nyaris 1 miliar rupiah. Itu yang tampak. Masih adakah angka-angka yang lain? Kita akan lihat. Ini jalanan di samping kantor desa. Bahkan seperti ini. Ada sampah juga, cukup banyak ini. Dan ini bagian belakang dari kantor pemerintah desa. Permisi Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum, saya Aiman dari Kompas TV Jakarta. Apa kabar? Ibu, orang lama Bu, sini Bu? Tetangga Pak Kepala Desa ya? Berapa tahun di sini? 4 tahun di sini. 4 tahun. Selama 4 tahun pernah dapat bantuan nggak? Sama sekali nggak? Suami nggak ada? Jadi selama ini Ibu besarin anak sendiri lah ya? Tapi nggak dapat bantuan ini? Nggak sama sekali. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah? Punya anak kecil. Sini ada yang nggak pernah? Pernah nggak Ibu? Oh, kenapa ini Bu? Sejak kenapa? Gini aja. Dari kecil? Iya. Oh, Nggak ada bantuan apa. iya. Bu, saya izin ke dalam ya? Iya. Dan saudara, saya coba untuk masuk ke dalam lagi untuk melihat bagaimana suasana yang kalau jaraknya ya, saya bicara jarak ini, mungkin hanya 10-20 langkah dari kantor desa. Oh, ini ngupas rajungan, Bu? Saudara, ini ibu-ibu di sini mengupas rajungan ya? Seperti apa, Bu? Jadi rajungan yang sebelum dikupas kayak gimana? Coba lihat. Kayak gini. Kayak gitu. Terus setelah dikupas nanti? Dikupas kayak gini. Oh, dagingnya semua. Dari gede kecil banget jadinya ya? Terus diupah berapa, Bu? Nah, 80.000 1 kilo. 1 kilo yang udah jadi 80.000. Sehari bisa berapa kilo? Ya, tergantung rejungannya. Kalau banyak ya sehari 2 kilo. Coba saya boleh lihat sebentar ya. Saudara, ini hasil dari kupasan. 1 kilo rajungan yang telah dikupas ini diupahi 80.000. Tapi Anda bisa melihat ini banyak sekali ya rajungan yang sudah dikupas. Tapi jadinya nanti perkiraannya hanya setengah kilo ya. Setengah kilo itu kurang lebih saudara 40.000 dan harus dibagi oleh 3 ibu ini. Tapi pernah dapat bantuan juga dari Pak Kuwu. Pak Kuwu langsung loh, bukan dari pusat. Tetap semangat Bu. Yang penting sehat dan juga berkah ya Bu ya. Mari. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya Bu. Amin. Dan itulah saudara yang saya dapatkan kondisi warga di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya akan coba berkeliling lagi saudara. Permisi Bu, Pak, mari. Wah, becek banget nih ya. Saudara, saya hendak menunjukkan hanya berjarak sekitar 4 atau 5 rumah dari kantor kepala desa. Kondisinya seperti ini, saluran air. Dan saudara, saya tiba di depan rumah Nur Hayati. Ibu yang memberikan informasi terkait dengan kasus korupsi kepala desanya yang sempat kemudian dijadikan tersangka. Namun akhirnya pemerintah pusat turun tangan, polisi dan jaksa kemudian melakukan rapat dan pemeriksaan terhadap proses hukumnya. Dan akhirnya status tersangka Nur Hayati lepas. Tapi saya mengetahui dana apa yang dikorupsi, untuk apa, dan seperti apa modusnya. Ini hanya tingkat desa, jumlahnya hampir 1 miliar rupiah. Luar biasa. Ini adalah rumah Nur Hayati, seorang bendahara desa atau kepala urusan keuangan desa Citemu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Permisi, Assalamualaikum. Salam. Ibu Nur, udah sehat Bu? Kemarin saya dengar isoman katanya. Alhamdulillah sehat. Kemarin mungkin karena stres jadi pikiran banyak, jadi gampang kena penyakit ya. Betul. Tapi sekarang statusnya masih tersangka. Alhamdulillah Selasa kemarin Iya. malam saya sudah terima surat Dari dari Kejaksaan. Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Sumber. yang isinya adalah... SKP 2. Oke, jadi Ibu sekarang sudah resmi lepas status tersangka. Betul. Lega banget Bu. Alhamdulillah, bersyukur banget Mas Aiman. Kemarin waktu jadi tersangka, jadi pikiran luar biasa. Saya berasa disambar ke petir loh Mas Aiman. Saya nggak percaya gitu kan.
berat gitu loh, menyandang status tersangka, apalagi korupsi ya Mas Aiman. Iya. Apalagi kan di desa itu kan kalau mendengar kata korupsi itu kan berarti suatu hal yang Aib. besar, aib yang besar gitu loh. Aib yang Tapi besar. saya berusaha membuktikan selama hampir mungkin 3 bulan terakhir itu kan saya berusaha membuktikan kepada masyarakat kalau memang saya itu tidak ikut menikmati uang tersebut. Saya pribadi selaku Kaur Keuangan Desa Citemu, saya berani disumpah Al-Quran atau disumpah apapun kalau saya tidak ikut menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan oleh kubu tersebut. Ibu bahkan yang memberi informasi, meskipun bukan pelapor ya, Betul. yang melaporkan adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Ibu memberi informasi karena ibu nggak tahu proses hukumnya untuk melapor dan lain sebagainya pada waktu Betul. itu, dan ada ketakutan juga. Awalnya iya. Ibu pernah diancam oleh kepala desa? Saya akan menelisiknya eksklusif